Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah, yang dimanapun anda berada, mungkin yang selama ini selalu setia menonton video saya, yaitu setiap malam ada kegiatan, yaitu ada pengajian. Insya Allah pengajian secara syariat dan secara hakikat. Karena selama ini saudara-saudara kita mungkin ada yang belum bertauhid, atau orang yang belum diberi pahami dengan ketauhidanannya, atau orang itu malas untuk mendatang pengajian babakan tauhid atau babakan tarekat dan hakikatnya. Karena selama ini yang selalu berjuang untuk melakukan sholat, jarang orang yang melakukan sholat ingin bertemu dengan Allah atau merasakan bertemu dengan Allah. Jarang. Kenapa harus jarang? Karena saya yang alami sebelum Allah memberikan pemahaman dalam babakan hakikat, setiap salat itu pengen ketemunya cuma dengan makhluk, yaitu makhluk bisa dikatakan ganjaran atau dikatakan surga. Nah, orang yang selama ini melakukan sholat, tiada lain saya yang rasakan selama ini melakukan di dalam ibadah itu kebanyakan seperti itu. Nah, insya Allah saya di malam ini cara ketemu dengan Allah di dalam sholat. Karena sholat itu adalah thariqah atau perjalanan menuju kepada Allah. Tiada lain supaya kita dibukakan mata batin kita atau rohaniah kita, jangan sampai dalam keadaan kebutaan. Seandainya manusia sudah dibukakan oleh Allah, akan paham di situ babakan hakikatnya sholat. Nah, itu hakikatnya sholat itu adalah pertemuan dengan Allah. Karena di dalam surat At-Taha telah menjelaskan ayat 4 kalau gak salah, innani ana la ilaha illa ana fa'budni aqimis sholat lidikri. Yang sebenarnya sholat itu adalah untuk mengingat aku. Ternyata ketika kita melakukan sholat tidak ingat kepada Allah. Yang ingat ketika kita melakukan sholat itu yaitu selain daripada Allah, yaitu makhluk. Nah, di sini bila mana manusia tak bertemu dengan Allah, dengan ruhaniyahnya masih dalam keadaan bingung. Nah, di sini karena dia datang untuk pengajian babakan hakikatnya tak mau. Nah, banyak di sini yang selalu melakukan sholat seperti itu. Kenapa? Karena di dalam pikiran atau hatinya tiada lain adalah makhluk. Nah, saya membuka cara pertemuan dengan Allah di dalam waktu sholat ketika kita melakukan sholat, atau yang pertama dipanggil tiada lain itu lewat adzan. Kalau ruhaniyahnya sudah terbuka, sudah mengaplikasikan kalimah lafaz la haula wala quwata illa billah, tidak berpikir dan tidak berpikir masalah ganjaran dan tidak berpikir untuk surga dan tidak berpikir untuk dipandang oleh orang lain. Ternyata yang dia dipikirkan, Allah telah memanggil kepada kita supaya kita bertemu dengan Allah.
Nah, ketemu dengan Allah bisakah di masjid, bisakah di rumah? Nah, ketika kita melakukan sholat seperti di rumah atau di masjid dalam keadaan kehusuan itu lebih bagus. Ternyata ketika kita melakukan sholat itu seharusnya bertemu, ternyata bukan bertemu. Makanya kalau dalam pikiran kita sholatnya suka dipakai untuk mencari dan untuk kekurangan. Mencari bisa kemungkinan yang hilang, mencari bisa kelemahan ekonomi, mencari di dalam sholat itu adalah fadilah atau surga. Ya, kebanyakan orang seperti itu. Kalau orang seperti itu, mangkana fi hadhil a'ma wa fil akhiratil a'ma wa adallu sabila. Bila mana manusianya masih dalam keadaan buta, mata hatinya belum pertemuan dengan Allah, sanajan setiap hari dia melakukan sholat sehari semalam bisa 5 waktu, atau ditambah dengan sunatnya, ternyata tak bertemu-temu dengan Allah karena mata hatinya masih tertutup. Yahzubuhum bil ilmihi, dalam hikam menjelaskan, telah tertutup dengan keilmuan. Makanya kalau orang ahli hijab, ahli dalil dan hadis merasa ketika kita melakukan sholat, atau siapapun merasa sholat, merasa disitunya saya mas sudah tahu tentang masalah sholat karena sudah pintar saya mah hadis dan dalilnya. Karena ketika melakukan sholat bukan pertemuan dengan Allah, ternyata menjadi hijab itu ilmunya tiada lain kepada Allah. Nah, kita rasa coba aja ketika misalkan sholat kita di masjid banyak yang rame atau anak kecil atau yang bising terasa. Nah, di dalam hati kita kalau manusia masih dalam keadaan tertutup akan mengatakan dengan ramenya anak-anak, akan mengatakan bisingnya dengan kendaraan, akan mengatakan misalnya nyanyi-nyanyi yang pengamen-pengamen itu akan seperti itu. Makanya setiap sesudah melakukan sholat, anak siapa itu yang berisik ketika kita melakukan sholat, terganggu nih saya melakukan sholat. Nah, orang tidak melihat dari itunya kalau orang sudah dibuka. Tapi orang yang sudah bermarifat kehadap Allah atau yang sudah dibukakan mata ruhnya kepada Allah, dilihatnya yang menggerakkannya. Yang menggerakkan anak kecil bisa untuk berisik, yang menggerakkan mobil tiada lain yang suka bising, yang menggerakkan misalnya yang selalu mengganggu padahal tiada lain itu semuanya Allah. Nah, kalau orang yang selalu melihatnya dengan yang selalu menggerakkannya sebagai kemakhlukannya, ketika melakukan sholat enjoy aja, mau bising ke, mau terserah ke. Kalau orang yang sudah dikehendaki oleh Allah, yaitu adalah mata batina atau mata ruhna sudah selalu terbuka. Nah, banyak ternyata kita ini belum bisa seperti itu. Maka berjalanlah untuk menuju kepada Allah dengan syariat kita datang. Dengan syariat kita datang melakukan sholat, dengan thariqah itu adalah perjalanan menuju kepada Allah. Nah, bila mana orang yang selama ini yahzubuhum bi ilmihi, maka akan menjadi halang dengan keilmuannya, keegoannya. Atau yahjubuhum bil malihi, bisa yang menghalang kepada diri kita kepada Allah itu adalah harta-harta. Nah, di dalam surat Al-Imran ayat 14, ayat 15 kalau nggak salah. Di situ sudah jelas yang selalu menghijab kepada kita tiada lain ada di antara yang terdekat dulu, yaitu adalah anak dan istrinya. Menjadi hijabnya kepada Allah dengan adanya menghalangi dengan keluarga kita yang selalu ada di dalam hati kita.
Nah, atau misalkan kelemahan ekonomi jadi hijab di dalam dada kita. Nah, ini banyak di luar kita yang selama ini belum bertauhid, belum dikehendaki untuk membuka mata batinnya. Karena kenapa? Karena belum dikehendaki, karena yang ngajinya yang selalu babakan hakikat dan ma'rifatnya selalu ditolak bila mana mau diundang. Kadang-kadang pengajiannya sudah dimengerti, nih Pak Ustadz Deden mah sudah tidak ngerti ngajinya, gak usah ngaji, ditolak, gak bakalan bisa ketemu di situ, gak, selalu ditolak. Atau tidak juga ditolak sebagai ustadz yang selalu menjelaskan itu, tidak ditolak, cuman yang selama ini selalu bermengkerutu di dalam hati kita tentang masalah penjelasan ini, karena dia pasti nak kesinggung. Kenapa? Karena kesinggung nah dengan kelakuannya dia, karena di situ tak mau disinggung, makanya ngobok-ngobok atau membicarakan dengan kotor-kotorannya. Ini seharusnya kita melakukan sholat itu adalah pertemuan dengan Allah. Ternyata yang selama ini kita rasakan bukan ketemu dengan Allah, tapi ketemu dengan ganjaran, dengan fadilah, dengan orang yang pujian, atau ujung-ujungnya surga. Sedangkan yang punyanya kita tidak ditemui, yaitu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kita secara dohir, secara batin kita datang temui dengan Allah. Insya Allah di situ akan ditemui oleh Allah Subhanahu wa taala, atau dikehendakin dan diberikan pemahaman tentang masalah keilmuan secara hakikat ma'rifatnya. Insya Allah saya sekian dulu untuk sementara. Insya Allah sambungan atau lain kali saya akan bahas tentang masa pertemuan kita di dalam sholat. Mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.